Dan untuk mengetahui update terkini kasus penyerangan terhadap pendakwa dan ulama Syekh Ali Jaber, kita langsung bergabung bersama Kabid Humas Polda Lampung, yaitu Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang, Pak Pandra. Ya, selamat siang dengan Mas Tommy dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada. Baik, Pak Pandra, salam sehat selalu sebelumnya. Dan kalau kita bicara motif, sampai sejauh mana penyelidikan polisi sejauh ini, Pak? Ya, baik. Kita cukup prihatin adanya kasus yang terjadi yang menimpa seorang pendakwah dan ulama Syekh Ali Jaber yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat di masjid, ya, di halaman Masjid Falahidin yang beralamat di Jalan Tamin nomor 45 Sukaraja, Kota Bandar Lampung. Ya, akibat kejadian ini mengakibatkan Syekh Ali Jaber mengalami luka robek, ya, artinya sempat ada luka, ya, di bahu sebelah kanan atas, dan alhamdulillah juga sempat dilakukan pengobatan. Dan saat ini bahkan tadi malam untuk Syekh Ali Jaber setelah dilakukan pengobatan sudah beraktivitas kembali untuk menemui para warga masyarakat atau para jemaah di daerah Kota Bandar Lampung, yaitu daerah Kecamatan Sukarame. Nah, kembali lagi untuk tersangka AA yang berusia 24 tahun berjenis kelamin laki-laki ini adalah seseorang yang memang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tinggal tidak terlalu jauh dari lokasi Masjid Falahidin di Kota Bandar Lampung. Ada yang kami dapat informasi bahwa orang tua daripada tersangka ini atau di pelaku ini sempat juga menyampaikan kepada penyidik bahwa pelaku sempat dilakukan pengobatan, ya, pengobatan yang dilakukan oleh keluarga daripada pelaku di salah satu tempat pengobatan yang tentunya kami sedang melakukan penyelidikan di mana. Hasil pemeriksaan tadi malam tentunya apa yang dipertanyakan oleh penyidik yang dijawab oleh pelaku ini juga mengarah yang masih belum fokus di dalam konstruksi hukumnya. Ini unsur-unsurnya ini masih belum fokus karena masih labil. Artinya pemeriksaan ini masih perlu ada apa yang dilakukan oleh pelaku sehingga nantinya di dalam mempertanggungjawabkan secara hukum maka pelaku dapat dikenai dengan sanksi dengan pasal di dalam KUH pidana. Nah, upaya yang dilakukan penyidik saat ini adalah melakukan bantuan, ya, karena di dalam penyidikan perkara tindak pidana ini tidak terlepas dari scientific crime investigation ataupun penyidikan tindak pidana berdasarkan ilmiah. Tentu kami minta bantuan dari tim dokter Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran, itu adalah Rumah Sakit Rujukan Provinsi Lampung. Kemudian juga dari tim Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri juga menurunkan tim psikiater yang dipimpin oleh Dr. Henning Madona yang siang hari ini akan melakukan observasi terhadap pelaku tersebut. Ya, Pak Pandra tadi menyampaikan mengenai pengobatan, kemudian menjawab tidak fokus, dan publik kini sudah mulai memeriksa juga bagaimana penelusuran di media sosial. Ternyata pelaku sendiri adalah aktif di media sosial. Nah, kaitannya dengan gangguan jiwa tadi nih, Pak Pandra, apakah ada kategori tertentu nanti menentukan bahwa para pelaku kejahatan dengan kategori gangguan jiwa ini bisa dijerat oleh hukum? Ya, baik. Jadi ini yang kami katakan tadi, dalam proses penyidikan tindak pidana, berkas perkara ataupun dalam kami memberkas suatu kasus pidana ini, tentunya kami membutuhkan bantuan teknis yang tentunya akan kita minta keterangan ahli. Keterangan ahli ini akan memberikan suatu pandangan ataupun juga apa yang dia ketahui. Nah, nanti dari hasil analisa dari observasi ini yang akan memperkuat konstruksi pasal yang dipersangkakan ataupun nanti terhadap diagnosa pada pelaku ini. Mungkin kami masih menunggu karena observasi ini membutuhkan waktu menurut dari Dr. Tendri Septa dari Rumah Sakit Jiwa di Kurungan Nyawa Provinsi Lampung. Kira-kira berapa lama lagi, Pak Pandra, untuk mencapai update yang mengenai kondisi dari pelaku ini sendiri? Ya, kalau memang dalam standar operasi prosedurnya dari Rumah Sakit Jiwa itu disampaikan oleh Dr. Tendri memerlukan waktu sekitar 14 hari. Ini sama dengan kejadian pada saat kasus pembakaran bendera yang terjadi di wilayah hukum di Provinsi Lampung waktu itu. Baik, Pak Pandra, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI, dan kembali kami ucapkan salam sehat selalu. Pemirsa, Kombes Pol Zahwani Pandra, Kabid Humas Polda Lampung. Terima kasih sekali lagi.